Saudaraku, di bulan penuh sukacita dan berbagi ini, tidak semua bisa merasakannya. Apalagi di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini, banyak yang terkena dampaknya. Untuk itu, saya mengetuk hati keluarga besar PPC. Bagi Anda yang mampu, ayo kita memberi dengan extra mile. Apa itu? Selain tetap memberi persembahan reguler Anda, sisihkan dolar Anda yang didedikasikan untuk PPC Generosity Fund. Dana ini akan dipakai bagi mereka yang terkena dampak gelombang baru COVID-19. Bagi Anda yang bisa memberi lewat online, gunakan Give Plus app, lalu jangan lupa memberitahukan saudara Hadi akan jumlah dan alokasi persembahan Anda. Dan bagi yang lainnya, bisa menghubungi para leaders dalam proses pengambilan amplop persembahan. Ingat, dukungan PPC Generosity Fund akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Shalom, selamat pagi keluarga besar Philadelphia Praise Center. Kita berjumpa lagi pagi hari ini di dalam kebaktian online kita. Kita bersyukur kalau kita masih boleh mengikuti kebaktian pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan mungkin pun kita nggak sehat, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua seizin Tuhan untuk membawa kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Pagi hari ini kita boleh sama-sama melihat, persiapkan hati kita untuk kita mengikuti kebaktian pagi hari ini. Mari saya undang saudara semua, siapkan hati kita. Sebentar kita mau bersatu dalam doa, kita mau bersatu dalam penyembahan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu ini, selama hari-hari ini, Tuhan menjagai kita semua. Amin, saudara. Mari saya undang semua untuk persiapkan hati. Kita mau berdoa dan kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau mulia Tuhan. Oh, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku puji, ku menyembah-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great, katakan how great is our God. All we sing, how great, how great is our God, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Yes, how great. Be with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Sang Raja, Sang Raja yang hidup. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kepujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang saya mau sampaikan untuk kita semua keluarga besar Philadelphia Praise Center Church. Yang pertama, saudara, untuk acara malam Natal kita akan adakan secara online, saudara. Jadi tanggal 24 Desember 2020 jam 7 malam kita mau sama-sama merayakan Natal kita secara online. Anda boleh lihat di Zoom atau di Facebook. Jadi sama-sama di Facebook dan di Zoom kita akan rayakan malam Natal jam 7 malam. Jangan lupa, saudara. Dan juga untuk acara tahun baru kita akan adakan juga secara online. Dan kita akan tayangkan di tanggal 1 Januari 2021 jam 9.30 pagi. Saudara bisa login di YouTube atau di Facebook saudara. Kita mau sama-sama rayakan tahun baru kita secara online. Kita percaya, saudara, mau online, mau nggak online, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Dialah yang memiliki kontrol atas kehidupan kita. Situasi boleh berbeda, tapi Tuhan kita tetap sama. Pegang kontrol atas kehidupan kita dan membawa kita masuk ke 2021 dengan penuh pengharapan dan kemenangan. Amin, saudara. Dan pengumuman yang terakhir ini, saudara, ini pengumuman penting yang saya mau mengajak saudara mengetuk hati keluarga besar Philadelphia Praise Center. Kita mau bersatu hati untuk kita menjadi berkat di akhir tahun 2020 ini. Memasuki tahun baru, kita mau jadi berkat buat banyak orang. Saudara, kita melihat ya, saudara, di bulan Desember, di season yang harusnya penuh sukacita, di season yang harusnya banyak orang penuh happy bersama keluarga, penuh berbagi, tapi tahun 2020 ini tahun yang berbeda. Season yang berbeda, saudara. Kita semua tahu banyak dari kita yang terdampak oleh pandemik COVID-19 ini, saudara. Yang orang-orang saudara-saudara kita yang di sekeliling kita yang harusnya bisa berbagi, bisa happy, bisa merayakan tahun baru dan juga Natal dengan penuh sukacita, mungkin dari mereka malah ada yang kehilangan pekerjaan. Ada dari mereka yang mengalami sakit, saudara, terdampak virus ini, saudara. Ada dari mereka yang kehilangan anggota keluarga karena pandemik virus ini. Nah, PPC kita mau bersatu hati, kita mau memberkati mereka, orang-orang yang tidak seberuntung kita, saudara. PPC membuat sebuah program yang bernama PPC Generous Fund. PPC Generous Fund. Jadi kita mempersiapkan satu dana khusus di luar dari persembahan dan perpuluhan kita tiap minggu. Kita mau siapkan dana khusus dari kita semua, keluarga besar yang diberkati Tuhan ini. Kita mau kumpulkan, ayo kita mau jadi berkat, kita kumpulkan dana spesial ini untuk kita kumpulkan dan kita berikan di Natal dan di tahun baru ini. Kita mau berikan kepada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, saudara. Saudara-saudara kita di luar sana, di dalam gereja juga kita mau berkati mereka, sehingga mereka juga boleh menikmati season ini bersama-sama dengan kita, saudara. Dan biar mereka merasakan kasih Tuhan, biar mereka bisa melihat ada Tuhan di antara gereja PPC ini, di antara keluarga besar gereja PPC ini. Amin, saudara. Yuk, mari kita mau sama-sama satukan hati kita untuk kita mempersiapkan gift yang terbaik ini buat saudara-saudara kita yang gak seberuntung kita, saudara, lewat PPC Generous Fund ini. Jadi saudara bisa memberikannya secara online lewat app yang biasa Give Plus app, atau saudara bisa secara langsung menelpon para leader yang ada, memberikannya secara langsung juga bisa. Amin, saudara. Itu saja pengumumannya untuk pagi hari ini. Dan kita mau persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersyukur sekali kalau kita diberkati oleh seorang hamba Tuhan dari Indonesia. Seorang hamba Tuhan yang dikirimkan Tuhan untuk memberkati kita pagi hari ini, Pastor Martin Sunardi, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan pakai pagi hari ini, pakai Pastor Martin untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan buat keluarga besar Philadelphia Praise Center. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu.
pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi Pastor Martin, urapi dia, mulut lidahnya Kau kuasai, ambil alih, take over untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami Tuhan. Dan biar benih-benih yang Kau ditabur boleh menjadi benih yang subur dan mengubahkan kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, sehingga kami boleh menjadi lebih baik dan kita boleh menjadi garam dan terang bagi dunia sana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus membantu kami untuk mengerti dan untuk menjadi pribadi yang berubah menjadi pribadi yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Martin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami sampai pada hari ini masih bisa menikmati udara yang segar, masih bisa menikmati hidup kami, semuanya kan anugerah Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap keadaan yang boleh Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sebab kami terlalu percaya apapun yang terjadi kepada kami, semuanya mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kami. Maka kami mau terus mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu, lewat hubungan yang intim yang kami lakukan dengan Engkau, tentunya lewat setiap kebaktian yang kami jalani. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Bapak pimpin supaya apa yang akan kami dengar bisa masuk menjadi sebuah benih yang betul-betul baik, karena kami percaya hati kami adalah tanah yang subur, dan biarkanlah benih itu bisa terus bertumbuh, berakar dengan baik, supaya apapun yang terjadi di kehidupan kami bisa tetap melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa penuh dan berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Bapak pimpin mulut bibir hamba-Mu yang akan berbicara pada pagi hari ini. Biarlah kiranya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada perkataan yang betul-betul datangnya daripada Engkau. Sebab kami terlalu percaya apabila semuanya datang daripada Engkau, kami pasti akan diberkati, akan diubahkan, dan akan diperbaharui. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman katakan amin. Shalom saudara-saudara semua, apa kabar jemaat PPC yang saya hormati? Memang belum waktunya, tapi saya mungkin gak bisa ngucapin in person seperti ini kepada Anda semua. Merry Christmas to all of you in Philadelphia Praise Center. Saya percaya Natal kali ini akan membawa makna yang luar biasa buat kita semua. Saya berharap saudara-saudara tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Amin. Oke. Hari ini saya diberi tema Different Christmas, Same Gift. Saudara-saudara, saya senang banget terutama lewat pandemi ini, Natal dirayakan dengan arti yang sesungguhnya. Apa sih maksudnya, Tin? Arti Natal sesungguhnya itu bisa dilaksanakan pada pandemi ini. Kita akan bahas nanti, saudara-saudara. Tetapi izinkan saya membahas detail dulu tentang kelahiran Yesus, dan kita akan belajar dari situ tentang apa yang dimaksud dengan saya tadi katakan Natal yang sesungguhnya kita kerjakan pada pandemi ini. Karena mungkin ada beberapa hal yang kita lakukan salah selama ini, tetapi kita akan coba gali lebih dalam lagi atas apa yang kita mau pelajari pada hari ini. Saudara-saudara siap dengan firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Mari kita buka dulu kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ke 38. Saya tahu ini banyak saudara-saudara. Saudara-saudara boleh baca dalam hati, biarkan saya membacakan untuk Anda semua, oke? Lukas 1 ayat 26 sampai ke 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia
Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini keren ya saudara-saudara ya, ayatnya kita barusan baca. Saya sangat tertegun sekali dengan ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat pergi meninggalkan dia. Oke, ntar kita akan bahas ya. Kita tapi lanjut ke kitab Lukas pasal 2 ayat yang kedua. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 4 sampai ke 7. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangin saudara-saudara, jadi Yesus itu lahirnya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mungkin dia datang ke rumah ini, ke rumah itu, ke penginapan satu yang lain, tempatnya full, mungkin seperti itu ya. Gak dapat, akhirnya ya udah Yesus dilahirkan di dalam palungan. Saudara-saudara, dari dua verse yang kita baca ini sangat menarik untuk kita bisa samakan dengan keadaan kita. Saudara-saudara, Anda mesti tahu dulu, saudara-saudara, zaman itu kalau ada wanita yang hamil di luar nikah, dia dianggap berzina. Dan hukuman bagi seorang pezina waktu zaman itu ada dilempari dengan batu sampai mati. Oke, Anda ngerti ya gambarannya ya, saudara-saudara ya. Jadi Maria saat itu dia tuh mungkin pikirannya tuh waktu itu, waduh, nih gimana nih ntar Yusuf ngomong apa? Saya sebagai seorang laki-laki, saya sudah menikah, saudara-saudara ya, saya sudah menikah. Kalau sampai pasangan saya yang dalam tanda kutip ya, belum siapa apain nih saudara-saudara, kita kan belum nikah nih, kan gak boleh ngapa-ngapain. Belum diapa-apain tiba-tiba udah hamil duluan, kita kan tanda tanya besar. Ya dong, kita tanda tanya besar. Dan untuk Maria sendiri saudara-saudara, untuk menanggung beban sebesar itu, harusnya tuh dia mikir berjuta-juta kali. Kenapa? Karena saat itu yaitu hukumannya, dilempari batu, dirajam batu sampai dia mati saudara-saudara. Itu hukuman untuk wanita yang berzina. Itulah yang terjadi. Tetapi Maria ngomong yang sangat keren tadi, saya bilang di ayat 38, Lukas 2 Lukas ke-1 ayat ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, isn't it amazing? Jadi Maria betul-betul taat kepada Tuhan. Nah, jadi maksudnya apa dong Pak Martin? Kok bisa disamain dengan masa-masa kita sekarang? Iya, saudara-saudara, masa-masa itu adalah masa yang berat untuk Maria untuk melakukan atau menjalankan apa yang malaikat katakan kepada dia. Ya, Tuhan mau dia mengandung Yesus, saudara-saudara. Lewat malaikat diomongin tuh si Marianya. Waktu itu masa-masa yang berat. Kenapa? Karena hukumannya itu. Nah, persamaannya dengan sekarang, saudara-saudara, sekarang juga adalah masa-masa yang berat, saudara-saudara. Tetapi ini yang kerennya, saudara-saudara, ini yang kerennya. Maria tetap patuh loh. Maria tetap patuh walaupun dia tahu ini berat buat dia, walaupun ini mengancam nyawanya dia, walaupun ini jadi hal yang mungkin gak baik terjadi buat dia, tapi dia tetap ngejalanin. Saudara-saudara, saya banyak banget ketemu orang
Ya, saya banyak banget berjumpa dengan orang-orang atau bahkan sharing sama saya, WhatsApp saya penuh dengan sharing orang-orang yang bilang begini, kenapa sih kok begini banget sih Tuhan? Kenapa sih tiba-tiba saya nggak bisa dapat kerjaan? Kenapa sih tiba-tiba saya tuh bisa dapat PHK? Kenapa sih saya tiba-tiba, yang pelayan Tuhan juga gitu bilangnya, kenapa sih saya tidak melayani lagi? Saudara, kita tuh bisa banyak banget punya alasan untuk bisa ngoceh sama Tuhan. Tetapi kita mau belajar dari kehidupan seorang Maria, saudara-saudara. Dia bisa aja bilang, no, saya nggak mau, beneran saya nggak mau. Walaupun itu sebuah kehormatan, tetapi dia mikirin dong nyawanya dia sebetulnya. Karena itu bisa membuat nyawa dia terancam. Punya anak sebelum nikah, hitungannya berzina, itu bisa dihukum mati dengan dirajam batu, saudara-saudara. Tetapi Maria tetap lakukan itu, dan bahkan dia bilang katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Keren ya saudara-saudara ya, Maria bisa berkata-kata seperti itu. Nah, kita akan lanjut lagi ke cerita kedua. Nanti kita akan coba pelajari sama-sama apa yang akan kita mau mengerti lewat apa yang kita sudah belajar ini, saudara-saudara. Yang kedua adalah waktu itu Yesus dalam kandungan Maria, saudara-saudara, Yusuf pasti udah cari cara untuk cari tempat yang terbaik untuk Maria bisa melahirkan. Ya, nggak mungkin saudara-saudara mereka tuh pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara ya. Mereka tuh nggak siap-siap. Saya aja waktu Yunita hamil, saya udah persiapan yang terbaik, saudara-saudara. Saya udah siapin tempat rumah sakitnya, saya udah siapin dokternya, saya udah siapin kamarnya, udah disiapin semuanya. Seorang suami yang mengasihi istrinya dan mengasihi anaknya pasti menyiapkan semuanya itu. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah Yusuf sama Maria mau melahirkan di tempat yang nyaman, melahirkan di tempat yang enak, melahirkan di tempat yang mungkin bersih, saudara-saudara ya, karena kan kamar kan ya. Itu gak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tadi di Lukas 2 ayat yang ke-7, katanya saudara-saudara, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi mungkin dia tuh udah datangin penginapan demi penginapan, saudara-saudara, tetapi tempatnya penuh, karena mungkin tempatnya udah keisi sama orang lain, atau mungkin tempat penginapannya tutup. Kita nggak ada yang tahu kenyataannya betul-betul di sana seperti apa, tapi firman Tuhan katakan informasinya adalah mereka nggak dapat tempat penginapan. Akhirnya mau nggak mau, saudara-saudara, ia melahirkan di palungan. Palungan itu apa sih? Palungan itu adalah kandang binatang, saudara-saudara. Kandang binatang itu jauh dari yang namanya bersih. Kandang binatang itu jauh dari yang namanya steril. Kandang binatang itu jauh dari namanya wangi, saudara-saudara. Tetapi Yesus Tuhan kita, saudara-saudara, lahir di tempat yang seperti itu. Wow, ini yang saya mau sama-sama kita pelajari, saudara-saudara, tentang makna Natal yang sesungguhnya sedang terjadi. Suatu ketika ada seorang jemaat yang bertanya sama saya, saudara-saudara. Kata-katanya begini, kira-kira perayaan Natal kali ini gimana ya? Pasti bakal beda banget nih sama perayaan Natal pada tahun-tahun sebelumnya yang saya jalanin. Saya bisa ngelihat pohon Natal gede di gereja. Saya bisa ngelihat gereja tuh ngundang artis, gereja bisa ngundang pembicara yang luar biasa. Terus kita nyalain lilin bareng-bareng. Terus kita abis itu bisa makan. Bahkan ada yang bilang saya pakai baju baru, saya bisa tuker-tukeran kado. Wah, Natal tahun ini pasti adalah Natal yang bakal gak enak banget dan berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Saudara-saudara, ini yang saya mau coba sama-sama kita belajar, saudara-saudara. Maaf, saya mesti ngomong apa adanya. Ternyata Natal terbaik buat saya pribadi ya. Buat saya pribadi Natal terbaik adalah tahun ini, saudara-saudara. Loh, Pak Martin aneh banget sih. Kok ngomong Natal terbaik tahun ini? Betul, saudara-saudara. Karena pada sesungguhnya kita telah salah merayakan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Anda lihat dong saudara-saudara, kita seringkali merayakan Natal dengan penuh kemewahan. Kita merayakan Natal dengan penuh hiruk pikuk. Kita merayakan Natal dengan penuh keglamoran, saudara-saudara. Kita merayakan Natal dengan penuh
keramaian. Padahal sesungguhnya kalau Anda mau tahu, di hari Yesus lahir ke dalam dunia, dia lahir dengan cara yang sangat sederhana. Dengan cara yang sederhana dan cara dengan yang sangat kusyuk, saudara-saudara. Maria dan Yusuf dan juga Yesus di situ, saudara-saudara. Dan ada orang-orang Majus datang, saudara-saudara. Tetapi ini poinnya, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Tapi kenapa selama bertahun-tahun lamanya gereja cuman fokusnya menghabiskan anggaran besar cuman buat Natal, ngundang ini, dekorasi ini, bahkan maaf saya mesti ngomong apa adanya, saudara-saudara, seringkali tiap kali mau ada hari Natal yang diomongin sebelum bulan-bulan sebelumnya, kita masih kurang segini nih budgetnya. Bagi saudara-saudara yang terbeban, saudara-saudara mau sumbang buat Natal, inilah masih kurang segini. Tahun ini gak ada kayak gitu, saudara-saudara. Dan bahkan menurut saya, Natal tahun ini adalah Natal yang terbaik. Kenapa? Karena kita betul-betul menghidupi apa yang Yesus alami dulu. Kita benar-benar menghidupi apa yang Maria dan Yusuf alami dulu, saudara-saudara. Dalam kesederhanaan. Salah gak sih dalam kesederhanaan itu? Enggak. Karena ternyata biasanya dalam kesederhanaan itu kita bisa lebih kusyuk. Kalau kita bisa lebih kusyuk dalam keramaian, kalau kita lebih kusyuk dalam keglamoran, kalau kita bisa lebih kusyuk dalam sekedar kemewahan, saudara-saudara, berarti kita menyembah Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan hanya dalam fasilitas doang. Saya pernah tulis gini di Instagram saya, saudara-saudara. Waktu kita lebih kusyuk menyembah Tuhan dalam musik yang baik, pujian yang baik, tetapi untuk kita di rumah kita gak sekusyuk itu, berarti kita sedang menyembah karena fasilitas. Padahal yang Tuhan inginkan di dalam kita, saudara-saudara, waktu kita menyembah Dia hanya dalam keintiman. Tuhan ingin kita menyembah Dia dalam keintiman, bukan dengan fasilitas, saudara-saudara. Karena kalau kita menyembah Dia ditentukan gara-gara fasilitas, percayalah one day kita akan bilang gini, wah ini gak asik nih. Kalau sampai kita bisa menyembah Tuhan dan kita gak kusyuk karena gak ada fasilitas, berarti kita selama ini salah menyembah Tuhan. Dan sekali lagi saya bilang, pandemi kali ini, saudara-saudara, mengajarkan kita untuk kita bisa menyembah Tuhan atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Itu dalam kesederhanaan. Kenapa saya bilang kita menyembah Tuhan dengan cara yang sangat benar, saudara-saudara? Karena pada hakikatnya, saudara-saudara, Natal itu harusnya betul-betul bisa berbagi. Karena itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Kita selama ini fokus untuk ngerjain apa yang ada di dalam. Kita lupa untuk ngerjain apa yang ada di luar. Kalau Yesus pikirannya cuma untuk di dalam, saudara-saudara, Dia gak bakal turun ke dalam dunia. Kalau Yesus pikirannya hanya untuk mengerjakan apa yang baik buat Dia gak bakal turun ke dunia untuk kita semuanya. Dia turun ke dalam dunia punya satu tujuan, memberikan hidupnya bagi banyak orang, untuk saya dan Anda semuanya. Makanya kalau sekarang kita fokusnya Natal itu cuma buat celebration, kita fokusnya Natal itu cuma buat pohon Natal yang indah, yang bisa tuker-tukeran kado, terus cuma bisa buat seru-seruan aja, saudara-saudara. Sorry to say. Berarti kita sedang merayakan Yesus dan bisa kusyuk melakukannya cuma gara-gara fasilitas. Sekarang kita bisa menikmati Natal dengan cara yang sesungguhnya, yaitu dengan kekusyukan kita dengan Tuhan, dengan keluarga kita. Berapa banyak sih, saudara-saudara, kita seringkali anak-anak muda sama teman-temannya, orang-orang yang kerja sama yang lainnya, sekarang kita diminta untuk kusyuk dengan keluarga kita sendiri, saudara-saudara. Awal-awal pandemi adalah awal-awal yang berat untuk kita semua yang mungkin jarang di rumah, ya dong. Mungkin sering berpergian, saudara-saudara. Saya pun begitu, saudara-saudara. Saya awal-awal pandemi, saudara-saudara, agak merasa aneh dan kikuk nih, saudara-saudara. Karena biasa weekend tuh pergi, tapi sekarang tiba-tiba ada di rumah terus. Dan istri saya juga ngerasa, kok aneh gue ketemu lu mulu. Tetapi saudara-saudara, selama pandemi ini, saudara-saudara, kami malah jauh lebih dekat. Dan anak-anak saya lebih bonding sama saya. Anak-anak saya lebih attach sama saya. Jadi setiap kali saya mau pergi,
mau pada ke Indomaret doang ya saudara-saudara, mau beli sesuatu gitu ya, dia nangis mau ikut saudara-saudara. Kenapa? Orang gak bakal nangisin orang lain kalau gak ada bonding, gak ada attachment. Nah, inilah yang saya mau katakan sama saudara-saudara semua. Maria dan juga Yesus alami hal yang sama dengan kita alami sekarang saudara-saudara. Maria itu saudara-saudara, waktu dia diminta atau dikaruniai anak yang bernama Yesus dalam kandungannya saudara-saudara, dia tuh mesti siap loh menerima hal yang harus dia jalankan, yaitu bisa diomongin orang, bisa dicaci maki orang, dikucilkan orang, bahkan yang lebih parah lagi, dia bisa kehilangan nyawanya gara-gara hukuman yang tertulis pada saat itu dirajam batu. Tetapi dia tetap jalanin. Nah, kita yang ibaratnya saudara-saudara ya, ini nggak ada apa-apanya dibanding Maria, kok kita lebih ciut ya saudara-saudara. Kok kita nggak berani berkata-kata seperti Maria, sesungguhnya aku nih adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berapa sering kita selama pandemi ini saudara-saudara bilang kepada Tuhan atau marah sama Tuhan atau komplain sama Tuhan. Kok kita gak pernah bisa gini sih? Oke Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi pasti tujuannya kebaikan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kok kita gak bisa ngomong seperti itu saudara-saudara? Saya pernah tulis lagi di Instagram. Saya selalu ngomong Instagram karena setiap kali saya dapat pewahyuan dari Tuhan, saya pasti posting di Instagram saya saudara-saudara. Saya pernah bilang gini, kalau sampai kita sekarang mengutuki Tuhan dan kita komplain sama Tuhan lewat pandemi ini, berarti ternyata ketahuan tujuan kita ikut Tuhan tuh buat apa. Kalau kita sekarang marah-marah sama Tuhan, kalau sekarang kita komplain sama Tuhan, berarti ketahuan tujuan kita ikut Tuhan buat apa. Cuman mau senang-senang aja. Saudara-saudara, menurut saya gak asik sih kalau kita ikut Tuhan cuma mau senang-senang aja. Karena Yesus hidup dalam dunia, di akhir hidupnya dia tuh gak senang-senang loh saudara-saudara. Bahkan dia tuh kalau menurut saya saudara-saudara, waktu dia melayani 3,5 tahun. 3,5 tahun itu dia kayak kejar setoran saudara-saudara. Dia kejar setoran habis-habisan. Dia pergi ke sini, dia pergi ke sana, dia melayani, dia menyembuhkan, dia mencelikan orang yang buta, dia membangkitkan orang yang mati, dia berkhotbah, dia ngasih makan banyak orang. Itu yang dia lakukan. Dan sampai akhir hidupnya saudara-saudara tahu apa yang dia lakukan buat kita semua. Jadi buat saya gak asik aja kalau kita sebagai orang percaya, kita cuma nuntut yang mau enak doang. Sama seperti perkataan istrinya Ayub kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau kepada Tuhan Allahmu? Ntar Anda boleh baca Ayub pasal 2 ayat yang ke-9 saudara-saudara. Istri Ayub ngomong gini, masih bertekunkah engkau kepada Tuhan Allahmu? Kutukilah dia dan matilah. Tapi Ayub keren banget. Ayub ngomong gini saudara-saudara, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub 2 ayat 10, engkau berbicara seperti perempuan gila. Masakan kita mau nerima yang baik saja sedangkan yang buruk enggak? Saudara-saudara, apapun yang terjadi sama kehidupan kita, tujuannya baik kok. Pasti tujuannya baik. Tergantung dari bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya cuma keuntungan buat kita, pasti kita akan lihat semuanya itu gak baik. Tetapi kalau kita ngelihat dari sudut pandangnya Tuhan, karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, percayalah kita gak bakal pernah ngelihat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti buruk. Pasti semuanya mendatangkan kebaikan. Itu tertulis di Roma 8 ayat 28 saudara-saudara. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita semuanya mendatangkan kebaikan. So kalau hari ini saudara-saudara, kalau minggu ini, kalau beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Natal, tapi gak seperti Natal-Natal yang lainnya saudara-saudara, ya gak apa-apa. Justru kita mau merayakan Natal dengan cara yang berbeda kali ini. Lebih dekat dengan orang yang kita kasihi, lebih khusyuk kepada Tuhan, lebih mendapatkan arti sesungguhnya daripada Natal itu sendiri. Kalau kemarin kita cuma mikirin tentang diri kita sendiri, kemewahan, keglamoran, keramaian saudara-saudara, sekarang kita mau lebih khusyuk untuk mengerti arti kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia ini. Dan yang terpenting selain itu saudara-saudara, selain kita khusyuk untuk menikmati kekhusyukan kita dengan Tuhan, kita mau juga tahu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia, yaitu memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk kita semua, supaya saya dan saudara-saudara semua diselamatkan. Kalau Tuhan bisa seperti itu, harusnya kita bisa seperti itu. Natal akan menjadi percuma, kedatangan Yesus akan menjadi percuma, bahkan kematian Yesus akan menjadi sia-sia kalau kita tidak pernah bisa melakukan apa yang sudah Yesus lakukan.
Yesus datang bukan minta untuk diidolain. Yesus datang bukan minta untuk cuman disembah doang, saudara-saudara. Tetapi Yohanes pasal 14 ayat ke-12 bilang sangat jelas sekali, saudara-saudara, bahwa dia minta setiap orang percaya kepada dia untuk melakukan apa yang sudah dia kerjakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada dia. Jadi kalau kita cuma sekedar enak-enak doang, mau sukacitanya doang, tapi gak mau hidupin apa yang harus kita lewati supaya kita bisa naik kelas, jadi gak asik aja sih. Makanya hari ini di hari Natal yang akan datang ke depan, saudara-saudara, kita bersyukur atas apapun yang sedang terjadi di kehidupan kita. Karena kita tahu apapun yang terjadi pasti ada sebuah pelajaran. Saya punya anak, saudara-saudara, kalau saya mau ngajarin dia sesuatu, pasti dia komplain sama saya. Melody kalau saya mau ajarin sesuatu, karena yang kecil belum begitu ngerti ya, saudara-saudara. Oliver tuh belum begitu ngerti. Tapi Melody udah jauh lebih ngerti. Kalau saya mau ngajarin dia sesuatu, saudara-saudara, contohnya dia minta sesuatu sama saya, tapi saya bilang, no, kamu gak bisa dapetin yang kamu mau, kecuali kamu bisa lakuin ini. Dan dia mau gak mau berat untuk ngelakuin itu, saudara-saudara. Tetapi waktu dia telah selesai melakukannya dan dia dapat rewardnya, dia akan senangnya luar biasa. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kita tetap melakukan apapun itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita tahu, kita pasti akan naik kelas. Akan naik kelas dan semakin naik kelas. Natal kali ini mungkin berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Tetapi artinya dan juga berkatnya itu tetap sama, tidak akan pernah berubah. Saya harap saudara-saudara belajar sesuatu pada pagi hari ini. Dan saya mau berdoa untuk Anda semua supaya di Natal kali ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi daripada cuma sekedar perayaan yang glamor. Tetapi kita mendapatkan suatu hal yang baik dari Tuhan dari Natal yang sederhana ini. Amin. Saya harap saudara-saudara belajar semua pada pagi hari ini dan kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami belajar banyak hal. Kalau waktu itu Maria mengambil sebuah keputusan yang cukup berat. Karena dia mesti menanggung malu, dia mesti menanggung dikucilkan, bahkan dia mesti menanggung kehilangan nyawanya sendiri. Tetapi dia mau lakukan itu karena dia bilang, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu karena aku adalah hambamu. Begitupun juga dengan Yesus waktu lahir ke dalam dunia ini, dia gak lahir dalam kemewahan, gak lahir dalam keadaan yang luar biasa mewah, tetapi dia lahir dalam keadaan yang sangat sederhana. Kalau Yesus dan Maria bisa menjalani hal-hal itu, siapalah kami untuk menuntut Tuhan memenuhi semua yang kami mau terus-terusan. Kami mau diproses oleh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan supaya kami paham tujuan Tuhan dan arti Natal sesungguhnya itu apa. Karena Natal sesungguhnya adalah tentang bagaimana sebuah harapan datang kepada kami dan kami mau pegang harapan itu dalam kehidupan kami dan memberikan harapan yang baru untuk orang-orang yang belum punya harapan. Seperti bagaimana Yesus memberikan harapan kepada kami memberikan harapan itu kembali kepada banyak orang. Itulah arti Natal sesungguhnya. Kami telah belajar hari ini Tuhan, bahwa Natal sesungguhnya bukan dalam keadaan yang keramaian, glamor atau yang mewah, tetapi Natal bisa tetap kusyuk dalam keadaan yang sederhana juga. Karena kami percaya dalam keadaan apapun situasinya, apapun yang kami lihat tentang Engkau, pasti tetap hal yang luar biasa di dalam kami. Berdoa untuk setiap jemaat dari PPC, Engkau yang berkati mereka dalam kesehatan, Engkau berkati mereka dalam kekusyukan untuk mereka melaksanakan Natal mereka. Kami percaya walaupun kami gak seperti tahun sebelumnya, Natal yang penuh dengan harapan, sukacita, dan kekusyukan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu terlalu percaya penyertaan, perlindungan, pertolongan Engkau selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Martin untuk berkat firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati Pastor, Tuhan Yesus memberkati keluarga Pastor Martin, dan Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa lagi Pastor. Salam dari Philadelphia Presenter. Amin. Mari saudara, sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan persembahan dan perpuluhan kita. Kita mau doa, mau bawa di hadapan Tuhan, sekaligus kita mau tutup kebaktian kita pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau curahkan buat kami, karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi membawa persembahan perpuluhan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati, kuduskan, biar persembahan ini, perpuluhan ini boleh menjadi berkat buat banyak orang lewat pelayanan di Philadelphia Presenter ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa biar segala belalang pelahap pun yang berlubang sakit penyakit tidak menimpa kami Tuhan. Terima kasih, berkati terus setiap tangan-tangan yang memberi, biar terus keberhasilan dan keberuntungan mengikuti senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan otoritas yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberkati kita, membuat apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas apa yang kita lakukan. Dan Kau berkati biar kami semua boleh menjadi garam dan terang di setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pertemanan kami, di dalam komunitas kami Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan memimpin setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan sehat selalu. Haleluya, amin. Saudaraku, di bulan penuh sukacita dan berbagi ini, tidak semua bisa merasakannya. Apalagi di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini, banyak yang terkena dampaknya. Untuk itu, saya mengetuk hati keluarga besar PPC. Bagi Anda yang mampu, ayo kita memberi dengan extra mile. Apa itu? Selain tetap memberi persembahan reguler Anda, sisihkan dolar Anda yang didedikasikan untuk PPC Generosity Fund. Dana ini akan dipakai bagi mereka yang terkena dampak gelombang baru COVID-19. Bagi Anda yang bisa memberi lewat online, gunakan Give Plus app. Lalu jangan lupa memberitahukan saudara Hadi akan jumlah dan alokasi persembahan Anda. Dan bagi yang lainnya, bisa menghubungi para leaders dalam proses pengambilan amplop persembahan. Ingat, dukungan PPC Generosity Fund akan sangat membantu mereka yang membutuhkan.